Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak. Kita kembali belajar matematika. Hari ini kita masih membahas sistem pertidaksamaan dua variabel pada subbab pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, kita harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel serta memeriksa kebenaran jawabannya dengan mencermati video pembelajaran dan materi yang diberikan. Kedua, peserta didik dapat menggambarkan grafik dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan baik dan benar setelah mencermati video pembelajaran dan materi yang diberikan. Nah, pada masih ingat gak sih pembelajaran kita sebelumnya? Kemarin kita sudah membahas mengenai menentukan pertidaksamaan linear dua variabel dari grafik yang diketahui. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan daerah penyelesaian dan menggambarkan grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum masuk ke langkah-langkah, kita sebaiknya menyiapkan dulu buku kertas berpetak agar lebih memudahkan untuk menggambar grafik. Nah, himpunan titik X, Y atau himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dapat digambarkan pada sistem koordinat kartesius dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, gambarkan dulu persamaan garis dengan mengubah tanda pertidaksamaan dengan tanda sama dengan sehingga diperoleh persamaan linear dua variabel. Yang kedua, cari titik potong sumbu X yaitu Y sama dengan 0 dan titik potong sumbu Y X sama dengan 0, kemudian tarik garis dari kedua titik tersebut, sehingga garis akan membagi dua bidang kartesius. Terakhir, lakukan uji titik yang tidak dilalui oleh garis atau substitusi nilai X dan Y ke titik pertidaksamaan. Nah, setelah dimasukkan nilai X dan Y yang di luar garis, maka akan diketahui di mana daerah penyelesaiannya. Misal, titik ujinya adalah 0,0. Nah, substitusikan titik 0,0 itu ke dalam pertidaksamaannya. Jika menghasilkan pernyataan yang benar atau hasilnya sesuai dengan tandanya, maka daerah tersebut merupakan penyelesaiannya. Namun, jika sebaliknya, maka daerah tersebut bukan daerah penyelesaiannya. Ada catatan penting yang harus kita ingat. Pada pembelajaran sebelumnya kita mencari pertidaksamaan daerah yang diarsir. Nah, kalau sekarang kita menentukannya adalah daerah yang bersih atau tidak diarsir, karena yang diarsir adalah daerah yang bukan penyelesaiannya. Jadi kali ini kita mengambil daerah yang bersih. Itu harus diingat, jangan sampai tertukar ya. Nah, kemudian garis putus-putus untuk tanda pertidaksamaan lebih dari dan kurang dari. Kemudian garis bersambung adalah untuk tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Mengoreksi kebenaran daerah penyelesaian menggunakan GeoGebra. Nah, sebelum pengaturan pada GeoGebra di otak-atik, pada dasarnya daerah penyelesaian pada aplikasi tersebut adalah yang berwarna atau yang diarsir. Jadi, untuk mengubah daerah yang diarsir bisa digunakan cara pada link YouTube yang telah kakak sediakan, tetapi jika hanya ingin mengecek letaknya saja, tidak mengapa kalau pengaturan daerah yang diarsirnya tidak perlu diubah. Tata cara menggunakan GeoGebra melalui link tanpa mendownload aplikasi. Link GeoGebra bisa dilihat di kolom deskripsi adik-adik. Nah, cara menggunakannya, mari kita lihat video berikut ini. Di sini kakak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan GeoGebra melalui link yang telah kakak berikan. Pertama, kita klik dulu linknya. Kita tunggu sampai ada kata-kata input ini. Kita masukkan pertidaksamaan akan kita cari daerah penyelesaiannya. Yang pertama, jika tidak ada keyboardnya, kita pilih keyboard. X plus Y kurang dari sama dengan 5. Nih. Nah, ini kan yang diarsir adalah daerah yang termasuk, sedangkan kita menginginkan daerah penyelesaiannya bersih alias putih. Nah, lalu di sini kita klik ini pengaturan.
klik ininya dulu ya, gambarnya dulu. Nih, baru pengaturan. Kemudian pilih style. Nah, sebenarnya bisa dipilih untuk hatching, yaitu aksiran, tapi nanti gambarnya ketika dipoto kurang jelas. Jadi kita pilih standar saja. Nah, di sini kita centang inverse filling. Nah, sudah berubah daerahnya menjadi yang di sebelahnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian kita masukkan lagi persamaan yang kedua, yaitu 4x plus 6y kurang dari sama dengan 24. Nah, kita ubah lagi. Sama kayak tadi caranya. Style. Standar, sudah standar. Nah, di sini saya akan mengganti warnanya. Di sini saya menggunakan warna hijau. Nah, selesai. Kita tambahkan lagi. Kemudian X lebih dari sama dengan 1. Nah, pilih lagi, ganti, pilih style, inverse filling. Oke, warnanya kita ganti juga. Di sini saya menggunakan warna pink. Kemudian Y lebih dari sama dengan 2, tambahkan lagi. Y lebih dari sama dengan 2. Nah, kita arahkan juga. Nah, kita pilih style, inverse filling. Warnanya kita ganti menjadi warna biru, warna ini saja ya. Sudah selesai. Nah, kemudian untuk memberi nama garisnya ini, kita klik lagi ini. Misal yang ini, persamaan pertama, kita pilih ini, name and value. Sama yang kedua, kita pilih lagi, name and value. Yang ketiga, name and value. Yang keempat, name and value. Nah, maka akan terlihat persamaannya. Kemudian kita tekan ini untuk melihat gambarnya. Export image. Nah, di sini saya copy to clipboard. Nah, nanti kalian salin sendiri di mana kalian akan menyimpan. Ya, sekian itu dari kakak. Terima kasih. Kita memasuki ke contoh soal. Nah, soal pertama, tentukanlah daerah penyelesaian pertidaksamaan linier 2x plus y kurang dari sama dengan 6 dengan x dan y anggota Hill. Nah, langkah pertama yaitu menjadikan pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Tandanya diganti menjadi sama dengan. Nah, kemudian kita pakai bantuan tabel. Kita pakai titik potong sumbu x dan sumbu y. Nah, ini pada sumbu y, x sama dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 6. Nah, maka 2 kali 0 kan sama dengan 0. Jadi langsung saja y sama dengan 6. Kemudian 2x ditambah y-nya yang kita ganti 0. Jadi 2x ditambah 0 sama dengan 6. Nah, maka didapat 2x sama dengan 6. Maka sama-sama kita bagikan 2, maka didapat x sama dengan 3. Kemudian, nah, jadi x-nya kita dapat 0,6 dan 0,3, 3,0. Setelah dapat ini, kita masukkan supaya lebih baik.
pakai kertas berpetak ya, untuk memudahkan menggambar. Nah, selanjutnya kita ambil titik sembarang di luar dari garis ini. Nah, di luar dari garis ini, cari titik yang sembarang. Di sini kakak mengambil titik 0,0. Nih, di sini. Nah, sehingga diperoleh 2 dikali 0 ditambah 0, kan hasilnya sama dengan 0. 0 adalah kurang dari sama dengan 6. Kan sesuai tandanya dengan yang di sini. Nah, jadi karena sesuai, maka titik 0,0 adalah daerah penyelesaian. Nah, jadi yang bukan daerah penyelesaian, kita akses saja. Nah, dapatlah daerah penyelesaian yang daerah bersih. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah daerah bagian kiri bawah garis 2x plus y sama dengan 6. Masuk ke contoh kedua. Tentukanlah daerah penyelesaian dari 5x min 4y kurang 20 kurang dari sama dengan 20. 5x min 4y kurang dari sama dengan minus 20 dengan x dan y anggota real. Nih, pertama kita lukis. Kita sama dengankan seperti tadi. Kita masukkan sama seperti tadi. X-nya diganti 0, maka 5 dikali 0 dikurang 4y sama dengan minus 20, maka y sama dengan 5. Kemudian y-nya yang kita sama dengankan 0, maka 5x dikurang 0 sama dengan minus 20. Nah, ini sama dengankan 0 minus 20, maka x sama dengan sama-sama dibagi 5, maka minus 20 dibagi 5 sama dengan minus 4. Maka didapat 0,5 dan min 4,0. Nah, setelah itu kita masuk ke menggambar. Tentukan dulu cari titik uji. Titik ujinya sembarang, sama seperti tadi. Karena 0,0 itu yang paling mudah untuk dimasukkan, maka kakak menggunakan 0,0 lagi. Sebenarnya bisa saja selain 0,0. Tapi karena kakak mencari daerah yang mudah, maka kakak mengambil 0,0. Nah, di sini masukkan 5 kali 0, 0. Min 4 kali 0, 0 juga. Nah, kan tandanya di sini kurang dari sama dengan minus 20. Sedangkan 0 lebih dari sama dengan minus 20. Nah, maka ini adalah pernyataannya salah. Nah, pernyataannya itu salah. Karena pernyataannya salah, maka yang diaksir adalah daerah tersebut yang mengandung 0,0. Makanya nih arah aksirannya menuju ke arah 0,0. Nah, lalu daerah penyelesaiannya adalah yang di sebelah kiri atas dari garis 5x min 4y sama dengan minus 20. Masuk ke contoh 3. Nah, tentukanlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier min 2x tambah y lebih dari 6 dengan x dan y anggota real. Kita ingat kembali, di sini tandanya hanya lebih dari, tidak ada sama dengannya. Jadi, pastinya tandanya harus putus-putus garisnya. Nih, perlu diingat. Sama seperti tadi, kita menyamadengankan dulu. Nih, sama dengankan dulu. Kemudian kita pakai bantuan tabel. X-nya sama dengan 0, maka dimasukkan 2x, 2 kali 0 sama dengan 0, y sama dengan 6, maka 0,6. Kemudian, min 2x ditambah y-nya yang disama dengankan 0, maka sama dengan 6. Min 2x sama dengan 6, x-nya kedua ruas sama-sama kita bagikan minus 2, maka didapat x sama dengan minus 3. Nih, lalu didapat min 3,0. Nah, selanjutnya cari titik uji lagi. Ingat, titik uji ini terserah ya. Jangan terpaku pada 0,0. Bisa saja kalian menggunakan titik uji lain. Nah, di sini kakak masih menggunakan 0,0 karena kakak setia dengan 0,0. Maka di sini minus 2 dikali 0 tetap 0. Ditambah y-nya kan tadi diganti 0. Jadi ditambah 0. 0 ditambah 0, 0. 0 lebih besar dari 6. Apakah benar? Ya pastinya salah. 0 itu lebih kecil daripada 6. Nah, maka pernyataannya salah. Maka daerah 0,0 ini juga termasuk daerah yang diaksir. Makanya di sini, nah, ini diaksir semua nih 0,0. Jadi daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri atas juga.
Nah, ini daerah penyelesaiannya. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah bagian kiri atas garis min 2x tambah y sama dengan 6. Nah, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kalian pelajari lagi ya yang lebih lanjut. Baca juga materinya agar lebih paham mengenai materi ini. Sampai jumpa di pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mempelajari ketidaksamaan kuadrat dua variabel untuk pembelajaran yang akan datang. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.